bersuara untuk menyatakan bahwa DPR ini harus dibubarkan di Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka tidak berguna. Mereka itu mafia-mafia yang menghisap darah rakyat Indonesia, ya kan? Mereka tidak berguna di Indonesia ini. DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi DPR berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat yang menghabiskan uang negara, rakyat yang memiskinkan rakyat. Jadi mereka tidak ada guna di Indonesia ini. Jadi bagi kita seluruh Indonesia harus kompak untuk membubarkan DPR ini. Satu lagi perlu saya kasih tahu. Sebenarnya ada sebagian DPR ini bukan karena prestasi mereka duduk di sana, bukan karena suara pilihan rakyat, tapi karena mereka ada uang. Ya kan? Jadi ketika mereka duduk menjadi anggota DPR, mereka menjadi rakus uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Kinerjanya berubah menjadi beruang, bukan membela rakyat. Salam sehat, cinta NKRI. Saya tidak mengerti ya seberapa marahnya rakyat kepada lembaga DPR, sampai-sampai di media sosial itu ya dibuat meme gedung DPR dibom ya, bahkan rame-rame meminta Presiden Prabowo untuk membubarkan lembaga DPR. Saya tidak tahu ya, kemarahan yang begitu ekspresif dari rakyat kepada DPR ya, ini sebetulnya sebuah gambaran bahwa satu sisi rakyat kita merasa DPR tidak bekerja secara sungguh-sungguh untuk membela kepentingan rakyat. Di sisi yang lain, sebagai sebuah negara memang DPR diperlukan keberadaannya untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah sebagaimana fungsinya, fungsi pengawasan ya, fungsi check and balance. Tetapi memang faktanya DPR kita tidak melakukan pengawasan, tapi melakukan penguatan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Apa kabar tulang punggung negara, sehat? Dompetnya? Enggak? Sama? Negara sengaja apa enggak sih bikin warganya stres? Dikasih berita demek mulu saban hari. Ini pejabat nggak bisa lihat harta rakyat barang dikit apa? Semua mau diduitin. Lapangan padel mau dipajekin, jualan online dipajekin, amplop hajatan dipajekin, medsos dipajek. Pokoknya mah di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajek. Ini lama-lama kita napas aja dipajek nih. Pokoknya mereka mah sangat kreatif kalau soal memajak. Ada aja idenya. Dikit-dikit dipajak, dikit-dikit disita. Tanah nganggur 2 tahun belum diurus balik nama, disita. Aset warisan almarhum bapak emak kita kalau kagak ditempatin, kagak diurus, disita. Udah mah beli rumah mahal, warisan ortu diembat juga. Harta rakyat nganggur dikit disita. Tapi giliran rakyatnya nganggur bertahun-tahun, kagak dipeduliin. Rekening 3 bulan nganggur juga sama, dibekuin. Alasannya ngelindungin sistem keuangan nasional dari pencucian uang sama judol, ya ilah pak. Masa nggak bisa bedain sih mana transaksi emak-emak dagang daster sama dimsum sama transaksi judol miliaran ah? Masa nggak bisa bedain duit recehan sisa bansos sama duit hasil jaringan atau kartel ah? Kan ada Satgas anti pencucian uang ya nggak pak? Punya sistem deteksi pencucian, ada tim intelijen juga. Tapi kenapa identifikasi transaksi ilegal aja pakainya asas curiga? Sekelas negara asas curiga. Yaelah pak, rekening kita isinya cuma gaji UMR, duit simpanan nikah, tabungan pendidikan anak, apalagi duit hasil jual motor, sama dana darurat yang nggak seberapa buat kalau ada sakit-sakit atau mendadak bayar apa. Fokus aja no lo urusin rekening gendutnya koruptor sama mafia judol, berani nggak? Sekarang mah menabung bukan lagi pangkal kaya, tapi pangkal diblokir. Gak ada sidang, gak ada pengadilan, tahu-tahu dibekuin, diblokir sepihak, nggak ada peringatan. Capek-capek hidup bener diperlakuin semena-mena. Ini rahangnya minta dibelokin biar pindah ke Baghdad apa gimana? Yang money laundry siapa, yang diribetin siapa? Mana habis diramein kebijakannya yang gak bijak itu gak lama dibatalin.